Wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mata kuliah Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan dosen pengampu Bu Devi Pujianti MPD. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelas 3H Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Anggota kelompok 3 terdiri dari saya sendiri yaitu Mediana yang akan mengisi micro teaching sebagai pembukaan. Selanjutnya ada saya Nabila Kusumawardani dengan NIM 20010025335. Saya akan menjelaskan bagian kegiatan inti. Nama saya Lisantiana dengan NIM 2010250008 bagian kegiatan inti. Saya Arsinta Satsabila dengan NIM 2010252995 sebagai kegiatan penutup. Saya Putra Sari dengan NIM 210-25071 sebagai pengisi penutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah dalam keadaan baik dan sehat ya. Jangan lupa tetap jaga kesehatannya ya, karena di saat pandemi seperti ini, kita harus tetap menjaga kesehatan, terutama patuhi protokol kesehatan yaitu 3M, menjaga jarak, mencuci tangan, dan selalu membawa hand sanitizer. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita memulai dengan membaca doa bersama. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing dimulai. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, pada hari ini kita akan belajar tentang udara bersih bagi kesehatan. Ada yang tahu udara bersih itu apa sih? Nggak tahu, Bu. Ya tahu. Oke, karena belum tahu udara bersih itu apa, Ibu akan jelaskan tentang udara bersih. Udara bersih itu tentunya pasti memberikan banyak manfaat bagi manusia, terutama pada organ pernapasan. Kenapa demikian? Karena udara bersih itu tentu tidak mengandung banyak zat atau partikel padat. Partikel padat itu seperti apa? Seperti debu, kotoran, atau gas-gas yang tidak diperlukan oleh pernapasan pada manusia. Anak-anak semua, karena hari ini temanya adalah udara bersih bagi kesehatan, selanjutnya kita akan menyimak media yang sudah Ibu paparkan di PowerPoint hari ini. Di gambar ini bisa kita lihat, di situ ada asap yang sangat tebal dan sangat banyak. Apa yang dirasakan oleh kedua wanita yang ada di foto itu? Apakah ada yang bisa menebak? Batuk-batuk, Guys. Bu. Ya, batuk-batuk benar. Selain batuk-batuk, kira-kira kedua wanita tersebut itu merasakan apa lagi ya? Bau asap kendaraan, Bu. Iya, kebauan mereka. Dan juga mereka pasti merasa sesak karena akan sulit bernapasnya. Kita semua tentu selalu menjaga kesehatan tubuh kita, termasuk kesehatan organ pernapasan. Namun, ada kalanya faktor lingkungan sering memengaruhi kesehatan kita, seperti pada tahun 2015. Apakah ada yang ingat pada saat tahun itu, asap melanda sebagian wilayah Indonesia, terutama di bagian Sumatera dan Kalimantan. Kira-kira ada yang tahu gak tuh
ada apa pada tahun 2015 sehingga kabut asap melanda daerah atau pulau Sumatera dan Kalimantan. Dia tahu Bu, ada apa Sekali itu emangnya kan. Bu? Nah, pada saat itu terjadi pembakaran atau pembakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan. Hutan yang terbakar itu sangat luas, sehingga asapnya benar-benar banyak dan benar-benar menutupi beberapa daerah di Sumatera dan Kalimantan, bahkan ada asap yang sampai ke wilayah Malaysia ataupun Singapura. Setelahnya, kita harus memahami ya, apa saja sih bahaya kabut asap. Di sini sudah tertera 9 bahaya kabut asap. Kita baca bersama-sama ya bahaya kabut asapnya. Dimulai dari Mediana membaca poin nomor 1. 9 bahaya kabut asap. Nomor 1, dapat menyebabkan iritasi pada mata, hidung, dan tenggorokan. Dilanjut ya Mediana sampai nomor 3. Oke Bu. Kedua, dapat menyebabkan reaksi alergi, peradangan, dan mungkin juga infeksi. Ketiga, dapat memperburuk penyakit asma dan penyakit paru kronis lain, seperti bronkitis kronik. Nah, kita bahas dulu ya 3 poin pertama. Poin yang pertama itu ada iritasi pada mata, hidung, dan tenggorokan. Seperti yang ada di foto tadi, sudah pasti kedua wanita tersebut merasa sakit di bagian matanya bisa sampai berwarna merah, mungkin kalau asapnya sangat banyak seperti itu. Lalu hidungnya juga bisa saja sulit bernafas dan tenggorokannya bisa sakit karena batuk-batuk. Selanjutnya, reaksi alergi, peradangan, dan mungkin juga infeksi. Jika seseorang memiliki luka yang masih basah, yang masih terbuka, itu bisa memperburuk jika tidak tertutup lalu terkena asap yang kotor atau udara yang kotor. Selanjutnya, memperburuk penyakit asma dan penyakit paru kronis lain. Sudah pasti penyakit asma itu kan penyakit pernafasan. Jadi kalau mereka yang memiliki penyakit asma ataupun penyakit paru-paru kronis lainnya, jika mereka menghirup udara yang kotor ataupun kabut asap contohnya, pasti mereka merasa akan lebih buruk karena itu dapat menyebabkan memicu penyakitnya kambuh seperti itu. Selanjutnya untuk poin 4 sampai 6 tolong Arsinta untuk membantu dibacakan. Yang keempat, dapat menyebabkan kemampuan kerja paru berkurang dan seseorang mudah lelah dan mengalami kesulitan bernapas. Yang kelima, dapat menyebabkan orang lanjut usia dan anak-anak yang memiliki daya tahan tubuh rendah akan lebih mudah mengalami gangguan kesehatan. Yang keenam, dapat mengurangi kemampuan tubuh dalam mengatasi infeksi paru-paru dan saluran pernapasan. Ya, terima kasih Arsinta sudah dibantu untuk membacakan ketiga poin yang di tengah-tengah. Yang keempat yaitu menyebabkan kemampuan kerja paru berkurang dan seseorang mudah lelah, mengalami kesulitan bernafas. Kenapa seseorang mudah lelah? Apakah ada yang tahu? Kenapa Bu? Ya, seseorang mudah lelah itu karena di udara yang kurang bersih, mereka akan lebih sulit mendapatkan oksigen. Sehingga jika seseorang kekurangan oksigen, maka tubuhnya akan cepat lelah, seperti itu. Selanjutnya yang kelima, dapat menyebabkan orang lanjut usia dan anak-anak yang memiliki daya tahan tubuh rendah lebih mudah mengalami gangguan kesehatan. Itu sudah pasti. Karena udara yang tidak bersih dan juga kabut asap
menandakan lingkungan yang kurang bersih, sehingga gangguan kesehatannya juga pasti terganggu. Kondisi kesehatannya juga pasti terganggu, maksudnya seperti itu. Selanjutnya dapat mengurangi kemampuan tubuh dalam mengatasi infeksi paru-paru dan saluran pernafasan. Selanjutnya untuk poin 7-8, Ibu minta tolong kepada Ayu untuk dibacakan ya. Baik, Bu. 7. Dapat memperburuk penyakit pernapasan yang sudah ada. 8. Menyebabkan polusi pada air bersih, tanaman, sayuran, buah-buahan, dan makanan yang ditutupi. 9. Memperburuk kondisi lingkungan sehingga infeksi saluran pernafasan akut ISPA akan mudah terjadi. Udah, Bu. Ya, terima kasih Ayu atas bantuannya. Bisa kita lihat di poin ke-7 itu sudah pasti. Bahaya kabut asap ini pasti memperburuk penyakit pernapasan yang sudah ada. Selanjutnya, di poin ke-8, kabut asap dapat menyebabkan polusi pada air bersih, tanaman, sayuran, dan buah-buahan, dan makanan yang tidak ditutupi. Kenapa dapat menyebabkan polusi? Karena bahaya kabut asap ini mengandung polusi, karena bahaya kabut asap ini pasti membawa polusi pada lingkungan sekitar kita. Lingkungan yang udaranya tidak terlalu bersih, ataupun ada kabut asap bahkan di sana. Pasti itu dapat jadi lingkungannya itu tidak kotor, tidak bersih atau ada kotorannya seperti itu, seperti debu. Misalnya tanaman, kalau misalnya udaranya ada kabut asap ataupun udaranya kotor, banyak polusi, itu pasti tanaman atau sayuran atau buah-buahannya terkena debu seperti itu. Selanjutnya poin terakhir, memperburuk kondisi lingkungan sehingga infeksi saluran pernapasan akut akan mudah terjadi. Infeksi saluran pernapasan akut, apakah ada yang pernah mengalami hal tersebut di sini? Nggak pernah, Bu. Tidak, Bu. Nah, infeksi saluran pernapasan akut ini seperti flu, seperti batuk atau pilek, tetapi itu tuh lebih parah daripada sekedar batuk atau flu biasa yang ringan-ringan seperti itu. Jika benar-benar kabut asap atau udaranya benar-benar sangat kotor, ISPA akan mudah terjadi, dan jika satu orang sudah terkena ISPA akan sangat mudah untuk menyebar ke orang-orang di sekitarnya, seperti itu. Udah guys, baru sampai slide itu kan. Coba lu ada tanya gitu. Ada yang mau sampai sini Iya. paham gitu, ada yang mau ditanyain. Slide yang tadi lagi, Bill. Setelah pemaparan yang tadi Ibu sudah jelaskan, apakah ada yang ingin bertanya atau ada yang ingin menambahkan? Bu, mau nanya, Bu. Ya, boleh, Mediana. Selain dari pernapasan akut atau ISPA yang tadi Ibu bilang, penyakit berat yang disebabkan dari kabut asap itu apalagi ya, Bu? Ya, untuk Mediana pertanyaannya bagus sekali. Jadi, selain ISPA, bisa juga orang-orang matanya jadi kering atau matanya jadi gatal seperti itu. Itu untuk yang ringannya. Selanjutnya bisa juga seseorang terkena asma dan juga paru-paru basah karena virus, bakteri, dan jamur yang masuk bersama udara yang penuh dengan polusinya. Bisa juga orang mengalami paru-paru basah karena udara yang dihirup itu mengandung virus, jamur, ataupun bakteri. Atau bisa juga peradangan pada paru-paru yang karena udara yang dihirup itu kekurangan oksigen atau lebih banyak CO2-nya sehingga paru-paru itu terjadi peradangan. Atau bisa juga lebih fatal lagi, yaitu
penyakit serangan jantung. Kenapa bisa serangan jantung? Karena pada saat seseorang yang memiliki sakit jantung itu menghirup udara yang kotor itu kan membawa kotoran ya di udaranya, tidak hanya oksigen doang. Nah, kotoran itu kan udara itu masuk nih, membawa kotoran. Terus di jantung itu terjadi pergantian yang CO2 dikeluarkan, yang O2-nya disalurkan ke seluruh tubuh seperti itu. Apakah jelas, Mediana? Jelas, Bu. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Apa ya yang menyebabkan bencana kabut asap itu? Yang pertama ada Kebakaran, kebakaran. Yang kedua ada asap pabrik, asap pabrik. Lalu yang ketiga ada asap kendaraan. asap kendaraan. Kebakaran lahan dan hutan telah menjadi penyebab terbesar bencana kabut asap. Karena dari kabut asap ini menyebabkan debu atau partikel tadi masuk ke sistem pernapasan kita, lalu menyebabkan sistem pernapasan kita kotor. Dan selain itu, partikel halus asap kebakaran tadi mengandung zat-zat berbahaya seperti ozon, karbon monoksida, dan juga nitrogen oksida. Lalu kemudian, cara melindungi diri dari kabut asap. Yang pertama, bisa dibacakan oleh Nabila. Silakan Nabila. Baik, Bu. Yang pertama, hindari atau kurangi aktivitas di luar rumah atau gedung. Yang kedua, selalu memakai masker jika harus pergi keluar rumah atau gedung. Stop. Yang pertama, hindari atau kurangi aktivitas di luar rumah. Berarti mainnya itu dikurangi ya, agar kita bisa melindungi diri kita dari kabut asap. Lalu yang kedua, selalu memakai masker. Nah, akhir-akhir ini ketika ada pandemi COVID-19, kita diwajibkan untuk memakai masker. Nah, setelah nanti tidak adanya COVID-19, kita harus juga memakai masker ya. Itu sebagai bentuk melindungi diri dari kabut asap. Lalu yang ketiga dan yang keempat bisa dibacakan oleh Arsinta Salsabila. Silakan Arsinta. Baik, Bu. Yang ketiga, minumlah air putih lebih banyak dan lebih sering. Yang keempat, segeralah berobat ke dokter bila mengalami kesulitan bernapas atau gangguan kesehatan lain. Iya, baik. Terima kasih Nabila dan juga Arsinta. Yang ketiga itu adalah minumlah air putih lebih banyak. Hayo, siapa yang di sini minum air putih yang banyak? Saya, Bu. Pintar. Yang kemudian Ayu Putri, Nabila dan juga Arsinta, jangan lupa untuk minum air putih yang banyak ya. Jangan melulu minum es. Kenapa ya? Karena agar kita bisa melindungi diri kita dari kabut asap. Nah, jadinya kita harus minum air putih yang lebih banyak ya. Lalu yang keempat, segeralah berobat ke dokter. Kenapa ya? Agar pernapasan kita ketika ada gangguan pernapasan di dalam diri kita harus segera berobat agar pernapasan kita lancar kembali. Lalu yang kelima dan juga keenam bisa dibacakan oleh Ayu Putri. Silakan Ayu Putri. Yang keberapa, Bu? Kelima ya, Bu? Iya, betul. Kelima dan juga keenam ya. Baik, Bu. 5. Segera lakukan perilaku hidup bersih, sehat, atau PHBS. 6. Upayakan agar asap dari luar tidak masuk ke dalam rumah atau gedung. Iya, terima kasih Ayu. Lalu yang kelima itu ada segera lakukan perilaku hidup bersih, sehat atau biasa disebut PHBS. Perilaku hidup bersih ini pertama, contohnya adalah ketika habis bermain, kita harus cuci tangan, cuci kaki terlebih dahulu ketika kita mau masuk rumah atau sudah di dalam rumah, kita segerakan untuk mencuci tangan dan juga mencuci kaki agar kotoran yang ada di tangan dan juga kaki kita bisa hilang. Lalu yang keenam, upayakan agar asap dari luar tidak masuk ke rumah kita dengan cara menutup pintu saat kita mau masuk ke dalam rumah dan juga ketika kita setelah ada di luar rumah.
Lalu yang ketujuh dan 8 bisa dibacakan oleh Mediana ya. Silakan Mediana. Baik, Bu. Ketujuh, tempat penampungan air minum dan makanan harus ditutup dan terlindung dengan baik. Kedelapan, buah-buahan dan sayuran dicuci sebelum dikonsumsi. Iya, terima kasih Mediana dan juga Ayu Putri tadi sebelumnya sudah membacakan juga ya. Nah, yang ketujuh, ada yang tahu nggak nih, kenapa ya kita harus tutup minuman atau makanan kita? Agar Supaya tidak kotor, tidak Bu. kotor, Bu. Iya, Biar nggak dilatin, Bu. iya, pintar, agar tidak kotor, agar tidak terkena debu dan juga tidak agar lalat tidak menghinggap di minuman maupun di makanan kita. Lalu yang ke-8 itu, buah-buahan dan sayuran dicuci sebelum dikonsumsi. Jadi, ketika ada buah-buahan dan juga sayuran yang akan kita makan, kita harus mencucinya terlebih dahulu ya, agar kotoran yang menghinggapi buah-buahan dan juga sayuran hilang. Hilang karena tersiram oleh air. Nah, simak video ini secara bersama-sama ya. Teman-teman smart. Poin, apa saja bahaya kabut asap bagi kesehatan kita? Menyebabkan iritasi mata, hidung, dan tenggorokan. Dapat memperburuk asma dan penyakit paru kronis lain, seperti bronkitis kronis. Menyebabkan reaksi alergi, peradangan, dan mungkin juga infeksi. Menyebabkan seorang lanjut usia dan anak-anak yang memiliki daya tahan tubuh rendah akan mudah mengalami gangguan kesehatan. Menyebabkan kerja paru berkurang dan menyebabkan seseorang mudah lelah serta kesulitan bernapas. Dan menyebabkan polusi pada air bersih, tanaman sayuran, buah-buahan, dan makanan yang tidak ditutup. Kita perlu menjaga organ pernapasan dari kabut asap. Sampai jumpa teman-teman. Nah, tadi kita sudah menyimak video tentang bahaya kabut asap bagi kesehatan. Lalu selanjutnya ada proyek kelompok ya. Satu kelompok itu terdiri dari 2 siswa. Nah, 2 siswa ini membuat sebuah puisi berisi 8 bait yang bertemakan kabut asap. Lalu setelahnya, perwakilan kelompok membacakan puisi tersebut dengan nyaring dan juga jelas. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Bu, mau nanya, Bu. Iya, boleh Mediana, silahkan. Jadi yang bacanya itu cuma satu orang ya, Bu? Iya, betul, satu orang. Misal, kelompok 1 itu ada Mediana dan juga Ayu Putri. Jadi, yang membacakan itu boleh Mediana, boleh Ayu. Lalu yang kelompok 2, Nabila dan juga Arsinta. Boleh nih salah satu dari Nabila ataupun Arsinta. Apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Tidak ada ya? Oh, boleh Mediana. Tadi sepertinya mengaktifkan suara ya. Tidak, Bu. Cuma mau bilang udah jelas. Oh, begitu. Baik, Mediana. Terima kasih ya atas pertanyaannya. Apakah Ayu Putri, Nabila, dan juga Arsinta ada yang ingin ditanyakan kembali? Tidak, Bu. Oh, tidak. Berarti cukup jelas ya. Jadi, sekarang bisa buat proyek kelompoknya ya. Lalu kemudian nanti jangan lupa nanti dibuat videonya ya, salah satu orang. Nanti untuk proyek kelompoknya jangan lupa dibuat video ya. Bisa tidak? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Baik, minimal 1 menit saja ya. Baik, Bu. Ya, kemudian selain itu kita bisa menyimpulkan bareng-bareng. Ayo, siapa yang mau membacakan pertama? Saya, Bu. Ya, silakan Ayu Putri. Kesimpulan, kabut asap sangat berbahaya bagi organ pernapasan manusia karena kabut asap mengandung polutan yang berisi debu seperti partikel yang sangat kecil yang dapat terhirup dan mengotori sistem pernapasan. Kita sebagai manusia hendaknya selalu melindungi diri dari bahaya kabut asap dan udara kotor lainnya. Membiasakan menjaga kebersihan lingkungan sekitar sangat penting agar udara juga tidak terkontaminasi oleh bahaya debu yang mengandung bakteri, virus, ataupun jamur. Udah, Bu. Ya, baik. Terima kasih Ayu Putri.
ada yang mau membacakan kembali paragraf kedua? Arsinta boleh ya untuk membacakan paragraf kedua? Berapa itu? Gimana? Ini. Kita sebagai manusia hendaknya selalu melindungi diri dari bahaya kabut asap dan udara kotor lainnya. Membiasakan jaga kebersihan lingkungan sekitar sangat penting agar udara juga tidak terkontaminasi oleh bahaya debu yang mengandung bakteri, virus, ataupun jamur. Iya, terima kasih ya Arsinta. Iya, yang pertama, kabut asap terbang. Iya, kesimpulannya yang tadi sudah dibacakan oleh teman-teman kalian, bahwa yang pertama itu, pada paragraf pertama, kabut asap ini sangat berbahaya. Maka dari itu, kita harus melindungi diri kita dari kabut asap ini. Jangan lupa yang pertama untuk memakai masker, lalu memperbanyak minum air putih ya. Lalu dari paragraf kedua, hendaknya kita selalu melindungi diri kita. Bentar. Berulang. Dari kesimpulan yang sudah dibacakan oleh Ayu Putri dan juga Arsinta, dari paragraf pertama, bahwa kabut asap itu sangat berbahaya karena partikel kecil tersebut dapat mengotori sistem pernapasan kita. Lalu, di bagian paragraf keduanya, kita harus selalu menjaga diri kita dari kabut asap ya, agar kita tidak sakit karena kabut asap ini. Seperti kita harus memakai masker ketika keluar rumah, lalu kemudian memperbanyak minum air putih. Nah, sebelumnya, apakah ada yang ingin ditanyakan untuk materi pada hari ini? Sudah jelas, Bu. Sudah jelas. Baik, nah selanjutnya ada tugas mandiri ya, nanti akan Ibu kirimkan lewat grup chat. Kita habis belajar tentang bahayanya kabut asap. Kita juga udah tahu nih gimana terjadinya kabut asap. Terus juga kita jadi tahu cara mengatasi kabut asap yang sudah tercemar di lingkungan sekitar. Dan sekarang Ibu akan memberikan kalian tugas kelompok untuk membuat puisi dikerjakan hari ini. Setelah dikerjakan, perwakilan dari kelompok kalian membacakan puisi yang telah kalian kerjakan di depan kelas. Baik anak-anak, Ibu akan memberikan kalian lembar kerja. Nanti Ibu share ke grup WhatsApp. Kalian kerjakan dengan baik dan benar. Dikumpulkan melalui WhatsApp pribadi Ibu. Lalu minggu depan kita bahas bareng-bareng saat ada mata pelajaran Bahasa Indonesia ya. Baik anak-anak, kita cukupkan pertemuan kali ini. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat buat kalian. Jangan lupa dibaca dan dipahami lagi materi hari ini. Dan jangan lupa kerjakan tugas yang telah Ibu kasih. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan, jaga kesehatan kalian dan tetap semangat mengajar cita-cita ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu. Cukup sekian micro teaching dari kelompok 3. Semoga bermanfaat dan kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.